Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penetapan harga. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara penetapan harga pada makanan tradisional atau makanan khas daerah yang original. Yang pertama, dalam penetapan harga ini yang harus kalian kuasai dan kalian pahami, kita lihat dari indikator pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis komponen penentuan harga jual produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, memahami metode penentuan harga jual produk. Ya, jadi yang pertama komponennya, yang kedua metode penentuan harga jual produk dari pengolahan makanan khas daerah yang berbahan dasar nabati dan hewani. Nah, kita lihat dari pengertian harga menurut para ahli. Nah, yang pertama kita lihat dari pengertian harga itu menurut Kotler dan Keller. Jadi Kotler dan Keller mengatakan bahwasanya harga itu adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Jadi harga ini tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan. Nah, harga itu juga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran yang disesuaikan. Baik dia fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi itu bisa membutuhkan lebih banyak waktu dari harga. Kemudian menurut Ciptono, ya, harga itu merupakan satuan moneter, ya, atau ukuran lainnya. Jadi termasuk barang dan jasa lainnya yang terkandung di dalam produk tersebut. Jadi di sini ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa. Jadi ini sebagai alat tukar, ya, alat ukur untuk menukar suatu barang dengan uang. Menurut Jaslim Saladin, harga itu merupakan jumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk dan jasa. Kalau Cipto tadi merupakan alat ukuran, kalau Jaslim merupakan alat tukar, ya. Nah, kemudian kalau menurut Basu swasta, harga itu merupakan jumlah uang ditambah beberapa produk, ya, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Jadi harga itu dihitung semua biaya, pendapatan maupun pelayanan yang terjadi dalam pembuatan produk. Jadi harga itu merupakan suatu ukuran untuk menentukan produk. Nah, penetapan harga ini biasanya dilakukan, ya, merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Jadi di sini merupakan kunci utama dalam pemasaran produk, yaitu penentuan harga. Kalau menurut Unisari, harga itu apa? Ada Unisari?
atau Riyadi? Harga itu suatu nilai tukar, Mem. Suatu nilai tukar. Iya, Uni? Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lihat dari peranan harga. Nah, peranan harga yang pertama itu bagi perekonomian. Jadi harga itu berperan di perekonomian sebagai faktor untuk mempengaruhi tingkat peranan upah. Jadi untuk meningkatkan tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Ini termasuk apa ya, Nak? Waktu kelas 10 kita pelajari, termasuk faktor produksi. Ya kan? Balas jasa dari faktor produksi yang diberikan. Nah, jadi harga ini merupakan regulator ataupun peraturan dasar dalam sistem perekonomian dan berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Kalau tadi tenaga kerja faktornya dia harus dapat upah, kemudian tanah dapat sewa. Kemudian untuk kewirausahaan dia mendapatkan laba. Nah, jadi di sini bagi perekonomian harga ini merupakan sebagai tolak ukur dalam penentuan faktor-faktor produksi. Yang kedua bagi konsumen. Nah, biasanya mayoritas itu konsumen itu sedikit sensitif terhadap harga, ya. Jadi di sini biasanya selain harga, mereka akan mempertimbangkan faktor lain. Bagaimana citra produk tersebut, mereknya, lokasinya, tokonya, layanannya, nilai atau value, dan kualitasnya. Biasanya orang kalau sudah mengenal produk tersebut, kualitasnya bagus, harga mahal pun pasti dibeli. Benar tidak? Benar, Mem. Nah, tapi kalau misalnya produk itu kita tidak tahu kualitasnya, pasti sangat bermasalah dengan harga. Kalau bisa semurah mungkin, karena apa? Tidak diketahui kualitasnya. Biasanya itu terjadi pada produk-produk baru. Nah, kemudian bagi perusahaan, produk itu harga ya produk itu merupakan determinan ataupun faktor utama bagi permintaan atas produk yang bersangkutan. Jadi biasanya mempengaruhi posisi bersaing dan mangsa pasar perusahaan. Jadi di sini kita biasanya banyak produk yang sama dengan harga yang berbeda, ya jenis yang sama, tapi merek berbeda dan harga juga pasti berbeda. Nah, di sini biasanya yang menjadi faktor utama bagi perusahaan untuk mengetahui penetapan harga dari produk yang dia hasilkan. Nah, sehingga dampaknya harga itu berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih suatu perusahaan. Karena yang namanya produk, perusahaan itu pasti menargetkan dari produk itulah laba maksimal dapat diperoleh. Nah, kita lihat dari tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yang pertama memaksimalkan penjualan dan sebagai penetrasi pasar. Jadi sebagai penetrasi pasar ya. Jadi di sini ketika mereka membuat produk, maka bagaimana caranya agar penjualan tadi maksimal dengan menetapkan harga tertentu. Ya. Kenapa penetapan harga ini punya tujuan memaksimalkan penjualan? Di sini ketika harga mereka tentukan untuk menarik perhatian konsumen sebagai target pasar. Semakin banyak konsumen yang membeli, maka semakin besar pendapatan dari hasil penjualan produk. Ya. Jadi di sini mereka harus menetapkan harga yang rendah, tapi bukan berarti harga rendah ini
mereka harus mengalami kerugian. Enggak. Penetapan harga yang rendah tujuannya adalah agar produksi barang yang mereka jual itu semakin meningkat, ya. Dan di sini sudah diperhitungkan segala biaya maupun pendapatannya, walaupun tidak besar. Tapi setidaknya mereka bisa bertahan di pasar, ya. Jadi dengan harga yang rendah biasanya menjadi pendorong dalam meningkatkan permintaan yang datang dari pesaing. Nah, kita lihat yang berikutnya, tujuannya adalah mempertahankan kualitas pelayanan. Ini juga sangat penting. Jadi ketika pelayanan dalam membuat produk itu baik, maka di dalam produk tersebut pasti sudah ada jasa pelayanannya. Sehingga mereka bisa menetapkan harga mungkin jauh lebih tinggi, ya, ataupun lebih mahal. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menjaga target pasar dari pesaing bisnis, ya. Nah, kenapa dibuat target pasar, menjaga target pasar agar dapat menyesuaikan harga bisa menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga pesaing. Kalau kita sudah bersaing di pasar, maka kita harus bisa meningkatkan kualitas pelayanannya, baik dari segi pembuatan maupun distributornya. Ya, agar mereka konsumen tetap setia dalam menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan, ya. Jadi di sini tujuan penetapan harga jelas untuk memaksimalkan keuntungan, ya. Jadi keuntungan yang ingin dicapai bisa semakin meningkat jika harga yang ditetapkan untuk ditawarkan kepada konsumen juga bisa lebih tinggi apabila target pasarnya tadi dapat tercapai dan sudah diperhitungkan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Nah, menurut Harini, tujuan penetapan harga itu yang pertama mencapai penghasilan atas investasi. Jadi ketika kamu sudah menanamkan modal untuk membuat suatu produk, pasti yang kamu pikirkan adalah penghasilannya, labanya. Berapa laba yang harus kita targetkan dari investasi yang ditanamkan. Kemudian kestabilan harga. Kestabilan harga di sini juga harus diprediksikan untuk jangka panjang. Tidak setiap bulan atau setiap tahun mengalami kenaikan. Jadi di sini biasanya penetapan harga sudah dipikirkan persatuannya berapa dan berapa yang harus laku dijual agar harga tersebut tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jadi ekspektasi masa yang akan datang itu sangat penting dalam menstabilkan harga. Kita harus bisa jangka panjang berapa tahun, kemudian baru bisa dinaikkan harga. Nah, kemudian mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Nah, yang paling di sini yang utama adalah mempertahankan kondisi pasar di masyarakat. Jadi mempertahankan itu sangat sulit daripada untuk menarik pelanggan. Ketika kita sudah mempertahankan pelanggan, maka atau konsumen, ya, maka bagaimana caranya agar konsumen ini tidak lari ke produk lain. Jadi di sini harga itulah yang menentukan sehingga konsumen tetap mengkonsumsi barang yang diproduksi. Kemudian menghadapi atau mencegah persaingan. Nah, harga ini juga bisa dipertahankan ataupun untuk mencegah persaingan. Tujuannya apa? Agar mau banyaknya persaingan, mereka tidak takut. Kenapa? Harga yang kita berikan itu murah dengan kualitas yang bagus. Sehingga walaupun banyak persaingan di pasaran, biasanya perusahaan tidak ambil pusing. Karena apa? Mereka sudah menjaga harga dengan kualitas yang bagus dan sudah mendapat citra dari masyarakat. Kemudian penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Jadi disinilah cara untuk bagaimana memaksimalkan laba. Mereka harus tahu bagaimana pada tahap penjualan berapa mereka bisa balik modal dan selebihnya target berapa laba yang harus mereka capai dengan jumlah produk yang mereka
produksi. Jadi di sini harga itu sebenarnya sangat penting dalam kemajuan perusahaan. Nah, kita lihat dari metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, ya. Jadi di sini faktor utamanya itulah aspek penawaran ataupun biaya. Jadi di sini semua biaya-biaya yang terkandung dalam proses pembuatan produk ini harus diprediksikan dan harus dihitung untuk menentukan harga satuan produk. Dalam satu produk, berapa biaya yang dihabiskan sehingga barang tersebut jadi ataupun bisa layak untuk dijual. Jadi harga itu bisa berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Semua biaya baik yang kecil maupun yang besar dimasukkan. Ya. Ya, yang kedua itu berdasarkan pesaing atau kompetitor. Jadi umumnya dilaksanakan akan menggunakan harga pesaing sebagai referensi. Biasanya di sini mereka mengadakan observasi ataupun wawancara terhadap konsumen, ya. Jadi di sini biasanya terjadi di pasar oligopoli, ya. Maka perusahaan harus menggunakan strategi harga yang telah dirancang sesuai dengan pesaing kompetitor yang ada di pasar tersebut. Kemudian penetapan harga juga berdasarkan permintaan. Nah, maka di sini berlaku yang namanya hukum permintaan. Jadi permintaan itu kan ketika permintaan akan suatu barang naik apabila harga turun dan sebaliknya. Ketika harga naik, maka permintaan akan barang juga akan menurun. Jadi berbanding terbalik. Nah, biasanya dalam penentuan harga ini itu dilihat dari persepsi konsumen terhadap price value, price sensitivity, serta perceived quality. Nah, kita lihat dari strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ya untuk produk baru ya. Yang pertama dengan harga mengapung atau skimming price. Jadi harga mengapung ini biasanya memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum. Ya, dengan kata lain perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Contoh misalkan kalau produk mie instan biasanya karena kualitasnya yang jauh lebih baik, rasa yang lebih enak, maka harganya juga pasti lebih mahal. Dan biasanya perusahaan akan bertahan dengan harga itu. Kenapa? Mereka tahu kualitas barangnya. Dan konsumen juga sudah tetap memakai atau mengkonsumsi barang tersebut. Ya. Nah, di sini harga mengapung itu disebut juga dengan skimming ya, pendekatan skimming. Jadi pendekatan yang efektif dari perbedaan harga dan aspek tertentu oleh pesaing yang relatif sedikit. Jadi pendekatan ini bermanfaat bagi pembatas atau batas permintaan suatu produk hingga perusahaan merasa siap untuk melakukan produksi secara massal kembali. Yang kedua, harga penetrasi. Ya. Jadi strategi yang kedua sebagai harga penetrasi. Harga penetrasi ini memberikan harga lebih rendah ya, agar tercipta pangsa pasar permintaan. Nah, ketika harga rendah, maka permintaan akan barang meningkat. Nah, biasanya ini dilakukan untuk menarik konsumen ya. Tapi di sini kita lihat penerapan juga di kondisi pasar ya yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda. Jadi di sini harga penetrasi biasanya itu digunakan cocok untuk dan efektif untuk pasar yang cenderung sensitif terhadap harga. Biasanya terlalu banyak di sini dengan produk yang sama. Maka kita harus bisa menetrasi harga barang tetapi tidak menutup kemungkinan jangan rugi ya. Harga ini kita buat berdasarkan biaya yang dikeluarkan tetapi untungnya sedikit gitu. Tetap laba tapi tidak tinggi.
Nah, kita lihat dari strategi penetapan harga pada produk yang beredar. Jadi ini pada produk yang sudah beredar, yang pertama tahap pertumbuhan. Nah, tahap pertumbuhan ini mempunyai ciri-ciri yaitu penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Nah, di sini terjadi pertumbuhan ketika penjualan yang kita berikan itu mengalami peningkatan yang drastis. Jadi di sini strategi yang digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Jadi kan tadi saya bilang penetapan harga itu harus dilihat dalam jangka panjang agar tingkat pertumbuhannya atau tahap pertumbuhannya bisa bertahan lama. Kemudian tahap kematangan. Nah, tahap kematangan ini berarti kita sudah melewati tahap pertumbuhan. Ketika kita sudah mengalami tahap pertumbuhan, maka kita harus bagaimana caranya mempertahankannya. Itu yang disebut dengan tahap kematangan. Memaksimalkan kembali ya laba yang diharapkan dengan strategi penetapan harga ya. Jadi harga ini jangan sering-sering berubah. Hari ini lain, bulan depan lain, maka konsumen nanti akan mengalami penurunan. Jadi tahap kematangan inilah tahap paling sulit untuk dijalani ketika kita sudah melewati masa pertumbuhan dan produk yang dijalani juga sudah banyak beredar di pasar. Nah, disinilah tahap penurunan, tahap yang paling tidak disukai oleh perusahaan. Kenapa? Karena di sini penjualan akan mengalami penurunan. Ya, dikarenakan mungkin banyaknya pesaing yang ada di pasar. Ya, sementara dan kualitas mungkin menurun. Nah, bagaimana cara menghindari tahap penurunan ini? Yang pertama, adanya strategi discounting atau pemotongan harga. Ya, biasanya itu terjadi ketika produk itu akan memproduksi produk baru, maka yang produk lama akan dikasih diskon, ya. Kemudian mempertahankan harga tapi memotong biayanya. Jadi ketika kita membuat produk dengan biaya yang biasanya besar, bagaimana caranya dengan harga yang tetap, maka dipotong biayanya. Ya, mengurangi biayanya. Berarti dengan mengurangi biaya produksi, otomatis mengurangi kualitas barang tersebut. Ya, bisa jadi nggak mengurangi biaya biaya kualitasnya, tetapi mengurangi biaya iklannya. Untuk promosinya mereka akan mengurangi agar meminimalkan biaya sehingga pendapatan tetap ataupun meningkat. Sehingga ya kalau udah terjadi seperti ini tidak bisa dipertahankan, inilah yang sering dikatakan perusahaan pilot ataupun bangkrut. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini ya, dalam penetapan harga jual barang. Ada yang ingin ditanyakan? Pas. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.